Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat itu, alhamdulillah, siang hari ini kita sama-sama mendatangi panggilan Allah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena yang nilai tertinggi di hadapan Allah, orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Jamaah yang Allah muliakan, ending dari kehidupan kita adalah kematian. Dan nanti kita setelah dunia ini tamat, dunia ini kiamat, maka manusia dari pertama sampai manusia terakhir akan dikumpulkan dalam satu tempat namanya alam mahsyar. Di situ Allah tabaraka wa ta'ala akan menghitung seluruh amal kita. Allah akan menimbang amal-amal kita. Di situ Allah akan meletakkan mizan. Mizan itu timbangan, di mana seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi ini diletakkan dalam satu daun timbangan, maka timbangan itu tetap akan lapang. Tidak bisa dibayangkan sebesar apa mizan tersebut. Yang jelas mizan tersebut pasti ada, dan kita akan ditimbang, dan seluruh umat manusia akan ditimbang. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yudha'ul mizanu yaumal qiyamati falau wuzina fihi samawati wal ardu la wasi'at fatakulul malaikatu ya rabbi liman yazinu hada
fayaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqulul malaikatu subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Yang artinya pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Malaikat berkata, wahai Rabbku, untuk siapakah timbangan ini? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihain, nomor hadisnya 941. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qistat li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah diragukan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, maka pasti kami akan mendapatkan atau mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Sekecil apapun amal baik kita, pasti akan ada balasannya di hadapan Allah. Begitu juga kejahatan. Sekecil apapun kejahatan yang dilakukan oleh kita ketika di dunia ini, pasti akan ada balasannya di hadapan Allah nanti. Jamaah yang Allah muliakan, lantas apa yang akan ditimbang pada hari kiamat nanti? Para ulama terbagi 3 dalam hal ini. Yang pertama, yang ditimbang adalah amalnya. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan dalam lisan kita ini dan berat dalam timbangannya dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jamaah yang Allah muliakan, ini salah satu amalan ringan yang bernilai pahala surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan waktu khusus, tidak memerlukan biaya, tidak perlu menggunakan tenaga. Asal kita ada keinginannya untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan menyebut subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sungguh amalan ringan dalam lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bernilai pahala surga di hadapan Allah nanti. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang mulia.
yang berat timbangannya nanti ketika kita ditimbang di hadapan Allah, yaitu akhlak yang mulia. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, maka mari kita perbaikilah akhlak kita. Di mana saat ini sudah banyak kehilangan akhlak, terutama di anak-anak kita. Kurangnya akhlak anak kepada orang tua, kurangnya akhlaknya seorang murid kepada guru, sehingga banyak kehilangan berkahnya. Padahal akhlak yang mulia ini timbangannya nanti di akhirat sungguh sangat berat di hadapan Allah. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, yang ditimbang itu adalah orangnya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Berat atau ringannya timbangan tergantung pada keimanannya, bukan besar dan banyaknya dagingnya, tetapi besarnya keimanannya. Sebagaimana di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innahu la ya'ti rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udatin." Yang artinya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Yang artinya, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Tentu ini adalah amalan orang-orang kafir. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia yang terkenal betisnya itu kecil. Ketika Ibnu Mas'ud naik ke pohon, dia mau mengambil ranting untuk bersiwak, maka tiba-tiba ada angin menghembus sehingga gamisnya tersingkap, sehingga kelihatan betis yang kecilnya itu oleh para sahabat, sehingga ditertawakan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apa ini? Maka para sahabat berkata, betisnya yang kecil. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizani min uhudin. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu ketika nanti ditimbang di dalam mizan lebih besar, lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud. Jamaah Allah yang muliakan. Kemudian yang ketiga, menurut para ulama, yang ditimbang itu adalah lembaran catatan amal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu?
Maka dia pun menjawab, tidak wahai Rabbku. Lantas Allah bertanya, apakah engkau memiliki uzur atau memiliki alasan? Dia pun menjawab, tidak wahai Rabbku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu atau yang disebut bitaqah, yang di dalamnya terdapat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, ma'bud satu-satunya untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jamaah yang Allah muliakan, maka dibandingkan seluruh gulungan dosa yang 99 itu semuanya kan catatan dosa. Bayangkan saja, setiap gulungan itu sejauh mata memandang. Maka ketika diletakkan dalam timbangan yang satu dan bitokoh tadi diletakkan dalam timbangan yang satunya, maka catatan dosa yang 99 itu terangkat dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya tauhid. Mengesahkan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa hambanya. Jamaah yang Allah muliakan, disinilah pentingnya kita mempertahankan akidah kita, mempertahankan tauhid kita, meluruskan akidah kita dalam urusan ubudiyah kita kepada Allah. Jangan sampai tauhid kita, akidah kita terkontaminasi dengan kesyirikan-kesyirikan, di mana dosa syirik itu tidak pernah akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, maka pentingnya tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah yang menghunjam di dalam dada kita. Dan satu jaminan di hadapan Allah, siapa yang di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia dijamin akan masuk surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, maka pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan yang benar mizan itu menimbang berat atau ringannya buku-buku yang berisikan catatan amal. Kesimpulannya, dari ketiga pendapat di atas tadi tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Sebagian orang ada yang ditimbang amalnya, sebagian yang lain ditimbang buku catatannya, dan sebagian lain ditimbang dirinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa secara umum yang ditimbang adalah amal perbuatannya, karena kebanyakan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Adapun timbangan buku catatan amal dan pelakunya, maka itu khusus untuk sebagian orang saja. Semoga kita semuanya nanti ketika dihisab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, amal kebaikan kita lebih berat daripada amal-amal keburukan kita, dan semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala.